Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam praktikum dasar telekomunikasi, laboratorium telekomunikasi dan komputer jurusan teknik elektro. Kali ini kita akan membahas unit 6 tentang QPSK atau kuadratur phase shift keying. Dalam kuadratur phase shift keying atau modulasi penyeteman pergeseran fasa kuadratur, bentuk gelombang sinusoid diubah-ubah dalam fasa seraya menjaga amplitude dan frekuensi tetap konstan. Istilah kuadratur menunjukkan bahwa terdapat 4 fasa yang dapat digunakan. Dalam praktikum kali ini, kita membutuhkan beberapa peralatan, di antaranya modul signal source generator dengan kode PT10101, kemudian modul kuadratur phase shift keying dengan kode PTE10106, serta aksesoris lain seperti kabel dan tools Hantek serta softwarenya sebagai alternatif penggunaan osiloskop. Langsung saja menuju langkah kerja praktikum QPSK ini. Yang pertama, mengenai modulasi QPSK. Langkah pertama pada modul signal source generator, sambungkan terminal clock out 160 kHz ke clock in pada weight generator dan sesuaikan saklar-saklar weight generator hingga membentuk susunan bit 101, 101, 00. Kita sambungkan untuk yang 160 kHz ke clock in pada weight generator. Kemudian sesuaikan bitnya ini 101, 10100. Selanjutnya menyambungkan terminal word out pada modul signal source generator ke terminal data in pada modul kuadratur phase shift keying. Susunan word 8 bit pada weight generator tersebut adalah sinyal yang akan digunakan sebagai sinyal informasi. Kita sambungkan yang word out ini ke data in pada modulator. Kemudian langkah selanjutnya menjambungkan terminal clock out 160 kHz pada modul signal source generator ke terminal clock in pada modul kuadratur phase shift keying di bagian modulator. Kita masukkan untuk yang clock outnya ke clock in di bagian modulator. Nah, untuk sinyal keluaran dari terminal clock out tersebut merupakan sinyal yang akan digunakan sebagai sinyal clock atau timing pada proses serial to parallel converter. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan pengamatan terhadap TP1 dan TP2. Yang di TP1 itu sinyal data in, kemudian untuk TP2-nya adalah sinyal clock in dengan menghubungkan kabel probe channel 1 ke TP1 dan kabel probe channel 2 itu ke TP2. Sebelumnya kita nyalakan dulu terlebih dahulu modulnya dan lakukan pengukuran menggunakan kabel probe. Kabel probe yang kuning ini adalah untuk channel 1, kemudian untuk kabel probe yang bergaris merah ini untuk channel 2. Kita pasangkan channel 1-nya itu ke TP1, kemudian untuk yang channel 2-nya ke TP2. Berikut grafik yang ditampilkan pada osiloskop untuk TP1 dan TP2. Yang atas ini adalah TP1, kemudian untuk yang di bawahnya ini adalah TP2. Selanjutnya kita akan mengamati
data I pada TP3 dan sinyal data Q pada TP4. Tapi sebelum itu, silakan di capture grafik yang ditampilkan ini, di screenshot, kemudian dilampirkan pada belangko percobaan. Jangan lupa untuk menampilkan detail lain seperti amplitude, peak to peak, atau frekuensi, atau hal lain yang perlu dicantumkan pada belangko percobaan. Selanjutnya, untuk melakukan pengamatan pada TP3 dan TP4, letakkan kabel probe channel 1 ini ke TP3 dan channel 2-nya itu ke TP4. Kita pindahkan untuk channel 1-nya ke TP3 dan channel 2-nya ke TP4. Selanjutnya kita lihat pada grafik yang ditampilkan. Yang atas ini adalah channel 1 dari TP3 dan yang bawahnya ini adalah channel 2 dari TP4. Nah, sinyal data in yang berbentuk serial 8 bit itu dikonversi menjadi paralel 2 bit oleh block to parallel converter atau IQ splitter dengan sinyal clock pada terminal clock in sebagai timing acuan. Nah, paralel 2 bit tersebut merupakan susunan bit-bit ganjil dan bit-bit genap dari sinyal data in, di mana ketika dia bernilai ganjil disebut sebagai data I atau in phase, dan ketika dia bernilai genap dia disebut sebagai data Q atau kuadratur. Selanjutnya kita akan menyambungkan terminal carrier out pada modul signal source generator ke terminal carrier in pada bagian QPSK modulator. Kita sambungkan untuk yang carrier out ini ke carrier in di bagian QPSK modulator. Nah, sinyal keluaran dari terminal carrier out tersebut merupakan sinyal sinusoidal dengan frekuensi 512 kHz yang akan digunakan sebagai sinyal pembawa atau sinyal carrier. Kemudian selanjutnya kita akan mengamati sinyal carrier I pada TP5 dan sinyal carrier Q pada TP6 dengan menghubungkan kabel probe channel 1 ke TP5 dan kabel probe channel 2 itu ke TP6. Pindahkan untuk yang channel 1 itu ke TP5, kemudian channel 2 nya itu ke TP6. Nah, berikut grafik yang ditampilkan pada osiloskop. Silakan diambil gambar grafik yang tampil, kemudian lampirkan pada belangko percobaan dengan menyertakan detail percobaan lain. Untuk sinyal yang ditampilkan pada TP5 atau carrier I merupakan sinyal yang digunakan sebagai sinyal carrier yang dimodulasi oleh data I untuk membentuk sinyal PSKI. Sedangkan sinyal yang ditampilkan pada TP6 atau carrier Q merupakan sinyal yang digunakan sebagai sinyal carrier yang dimodulasi oleh data Q untuk membentuk sinyal PSKQ. Sinyal carrier Q diperoleh dengan cara menggeser fasa sinyal carrier I sebesar 90 derajat menggunakan block phase shifter 90 derajat. Oleh karena itu, sinyal carrier I dan sinyal carrier Q berbeda fasa 90 derajat. Agar terlihat bahwa sinyal carrier I dan sinyal carrier Q berbeda fasa 90 derajat, silakan bandingkan sinyal-sinyal tersebut dalam format Lisa-Jones. Kemudian, gambarkan kurva
list adjust tersebut dalam bentuk grafik. Untuk lebih jelasnya, kita akan menampilkan grafik yang ditampilkan pada TP5 dan TP6 tadi dalam format list adjust. Berikut grafik yang ditampilkan dalam format list adjust. Silakan ambil gambar ini, kemudian lampirkan pada belangko percobaan. Selanjutnya kita akan mengamati sinyal keluaran blok modulator I atau kita sebut PSKI pada TP7 dan keluaran blok modulator Q PSKQ pada TP8 dengan menghubungkan kabel probe channel 1 itu ke TP7 dan channel 2-nya itu ke TP8. Kita pindahkan untuk yang channel 1 ke TP7. Kemudian channel 2-nya ini ke TP8. Kemudian bisa kita lihat di grafik yang tampil di osiloskop. Seperti ini. Silakan ambil gambar ini dan lampirkan pada belangko percobaan. Nah, untuk sinyal yang ditampilkan pada TP7 atau PSKI merupakan sinyal modulasi PSK yang diperoleh dari hasil pencampuran sinyal data I dengan sinyal carrier I menggunakan blok modulator I. Sedangkan sinyal yang ditampilkan pada TP8 atau PSKQ merupakan sinyal modulasi PSK yang diperoleh dari hasil pencampuran sinyal data Q dengan sinyal carrier Q menggunakan blok modulator Q. Selanjutnya kita akan mengamati sinyal data in pada TP1 dan sinyal QPSK out pada TP9 dengan menghubungkan kabel probe channel 1 itu ke TP1 dan kabel probe channel 2 itu ke TP9. Kita pindahkan channel 1-nya ini ke TP1, kemudian channel-nya ke TP9 untuk membandingkan antara data in dan QPSK out. Berikut grafik yang ditampilkan pada osiloskop. Yang atas ini adalah TP1 atau data in. Kemudian yang bawahnya ini adalah hasil sinyal modulasi QPSK out. Sinyal yang ditampilkan pada TP8 QPSK merupakan sinyal modulasi QPSK yang diperoleh dari hasil penjumlahan sinyal PSKI dan sinyal PSKQ menggunakan blok adder. Selanjutnya kita masuk ke langkah percobaan selanjutnya mengenai demodulasi QPSK. Langkah pertama yang dilakukan yaitu kita pindahkan terlebih dahulu sambungan terminal clock in pada word generator ke terminal clock out 20 kHz. Untuk yang ini kita pindahkan ke 20 kHz dalam proses demodulasi QPSK. Selanjutnya kita sambungkan terminal QPSK out ke terminal QPSK in pada modul kuadratur phase shift keying. Kita sambungkan yang QPSK out ini ke QPSK in. Kemudian kita sambungkan juga terminal carrier in pada bagian QPSK modulator ke terminal carrier sin bagian QPSK modulator. Kita sambungkan carrier in ke carrier in demodulator. Kemudian sambungkan juga terminal carrier pada bagian QPSK modulator ke terminal carrier cosin pada bagian QPSK demodulator. Untuk yang ini
kita sambungkan ke carrier incos. Ini juga kita sambungkan untuk clock in di modulator ke clock out, ada clock generator. Kemudian selanjutnya kita akan mengamati bentuk sinyal pada TP13 dan TP14. Kita hubungkan untuk yang channel 1 itu ke TP13. Kemudian untuk channel 2 nya itu ke TP14. Dan berikut grafik yang ditampilkan untuk pengamatan pada channel 1 dan 2. Channel 1 itu mewakili TP13 dan channel 2 nya itu mewakili TP14. Silakan ambil gambar ini, gambar grafik yang tampil, kemudian lampirkan pada belangko percobaan di bagian TP13 dan TP14. Yang atas ini, yang grafik yang pertama ini untuk TP13, kemudian yang grafik keduanya ini untuk TP14. Nah, sinyal yang ditampilkan pada TP13 dan TP14 merupakan bakal sinyal data I dan sinyal data Q yang masih mengandung komponen frekuensi tinggi. Bakal sinyal data I tersebut diperoleh dari hasil pencampuran sinyal QPSK dengan sinyal carrier sine atau carrier I oleh blok modulator I. Sedangkan bakal sinyal data Q tersebut diperoleh dari hasil pencampuran sinyal QPSK dengan sinyal carrier cosine oleh blok modulator Q. Selanjutnya kita akan mengamati sinyal keluaran blok LPFI pada TP15 dan sinyal keluaran blok LPFQ pada TP16 dengan menghubungkan channel 1 kabel probe ke TP15 dan channel 2 nya ke TP16. Pindahkan untuk mengamati sinyal yang telah mengalami pemfilteran pada filter LVF di TP5 dan TP16. Berikut grafik yang ditampilkan terlihat lebih smooth dan tidak ada noise, berbeda dengan sebelumnya karena telah mengalami pemfilteran melalui filter LPF. Kalau sebelumnya itu yang TP13 dan TP14 dia masih mengalami riak atau noise karena masih mengandung frekuensi yang tinggi pada sinyal yang ditampilkan. Sementara untuk yang TP15 dan 16 ini dia telah mengalami pemfilteran ya menggunakan LPF, di mana seperti yang kita tahu bahwa LPF ini berfungsi untuk memblokir sinyal-sinyal yang berfrekuensi tinggi dan hanya meloloskan sinyal-sinyal yang berfrekuensi rendah. Maka dari itu grafik yang ditampilkan sesuai dengan yang diharapkan. Silakan ambil gambar ini, kemudian lampirkan pada belangko percobaan pada TP15 dan TP16. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan pengamatan terhadap sinyal keluaran blok COM-I dan COM-Q, di mana komparator I itu di TP17 dan komparator Q-nya itu di TP18. Untuk melakukan pengamatan, kita pindahkan channel 1 ini ke TP17 dan channel 2-nya ke TP18. TP17 itu merupakan sinyal keluaran dari komparator I,
Sementara yang channel 2-nya yang di TP18 itu merupakan sinyal keluaran dari komparator key. Dan berikut grafik yang ditampilkan untuk masing-masing titik percobaan. Yang atas ini yang pertama mewakili TP17 sebagai hasil sinyal keluaran komparator I. Kemudian untuk yang di bawahnya di grafik yang kedua ini merupakan sinyal keluaran dari komparator Q pada titik percobaan atau TP18. Selanjutnya kita akan melakukan pengamatan pada titik percobaan 20 dan titik percobaan 21. Untuk channel satunya kita pindahkan ke TP20 dan channel 2 nya ini pindahkan ke TP21. Sinyal yang ditampilkan pada TP20 dan TP21 merupakan sinyal clock data I dan sinyal clock data Q yang memiliki frekuensi setengah dari sinyal clock in pada bagian QPSK demodulator yang digunakan oleh blok paralel to serial sebagai timing acuan. Sinyal clock data I dan sinyal clock data Q saling berkomplement sehingga pada proses pembentukan kembali sinyal data oleh blok paralel to serial, data I dan data Q silih bergantian diproses bit-bitnya sehingga terbentuk kembali sinyal data. Berikut grafik yang ditampilkan pada osiloskop. Silahkan untuk ambil gambar ini, kemudian lampirkan pada belangko percobaan. Selanjutnya kita akan melakukan pengamatan pada sinyal data in pada TP1 dan sinyal data out pada TP2 dengan menghubungkan channel 1 ini ke TP1, kemudian channel 2-nya ini ke TP2. Dari sini kita bisa melihat perbandingan antara ketika sinyal informasi ini dimasukkan dan demodulasi kembali. Dapat dilihat pada grafik yang tampil, kedua grafik ini memiliki nilai yang sama sesuai dengan bit yang dimasukkan sebelumnya, yaitu 101 10100. Walaupun secara sekilas terlihat berbeda, namun sebetulnya grafik yang ditampilkan itu sama, hanya dia memiliki perbedaan delay atau waktunya dan terlihat berbeda. Silakan ambil gambar ini kemudian lampirkan pada belangko percobaan pada TP1 dan TP22. Nah, terjadinya tundaan waktu antara data input modulator dengan data keluaran demodulator disebabkan karena proses pengubahan dari data serial ke paralel pada modulator. Tundaan tapis rekonstruksi di samping akumulasi penundaan dari tiap-tiap komponen yang digunakan. Demikian praktikum dasar telekomunikasi unit 6 tentang QPSK atau kuadratur phase shift keying. Apabila masih terdapat pertanyaan atau hal-hal yang kurang jelas, silakan tanyakan pada asisten pada saat praktikum. Demikian praktikum ditutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.